Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama saya ya. Salam Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam sehat dan salam sejahtera. Ini kipas mesin cuci ya. Mesin cuci punya sendiri sih, bawahnya udah keropos pelatnya. Jadi tuh saya hilangkan yang keropos. Lalu saya tekuk balik ya bagian pelat yang masih bagus, saya tekuk balik. Kita ikuti seperti pabrikannya lah. Jadi ini saya nggak sambung pelat. Ini saya solusinya saya buat seperti semula, seperti yang ada di pabrik itu. Jadi barang yang keropos kita buanglah, yang keropos kita cari mana yang paling termakan di pelat tersebut yang keropos, lalu kita ukur keliling, kita garis, baru kita potong ya menggunakan gerenda. Jadi kita pastikan harus terbuang bagian keropos di bagian keliling pelat bodi mesin cuci satu tabung ini. Jadi setelah sudah kita potong, kita tekuk balik lah untuk dudukannya yang ada di bagian paling bawah ya. Jadi saya ambil 2 cm lah, itu saya tekuk untuk tapak bagian bawah plastik bodi mesin cuci. Udah otomatis kan kalau misalnya kita kurangin bagian pelatnya itu bakalan mesinnya tergantungnya itu bakalan turun ya. Bakalan turun bisa-bisa pun kalau kita kasih beban air sama pakaian, pelat bagian pelindung motor yang di tengah itu bakalan menyentuh dasar tapak mesin cuci ya, lantai. Jadi dengan cara kita bikin kaki lah. Nah ini udah saya tekuk keliling, tuh bagian tekuannya sudah tidak ada lagi yang keropos. Itu yang saya tunjuk tuh saya tekuk ya. Habis itu kita bor lah, kita ikat seperti mana posisi awal dari pabrikan. Jadi kita cetak balik, kalau bisa dibilang itu saya baut pakai baut cacing besar ya. Jadi ini udah hilang lah keroposnya. Cuman bagian bawah tuh kan bagian motor tuh yang saya ketekuk itu bodinya. Dia bakalan turun bila dikasih beban. Jadi cara ngakalinya kita buatkan kaki lah, kaki mesin cuci. Jadi kan posisi mesin cuci itu sudah mulai meninggi ya kalau kita kasih kaki. Kalau udah posisi mesin cucinya pendek karena dikurangi pelat bodi yang keropos, otomatis mesin cuci itu turun motornya dan menyentuh bagian lantai bawah kita ya. Nah, inilah saya buatkan kakinya. Jadi tapak bodi plastik itu kita berdirikan di atas kaki besi untuk mengakali agar kiranya bila dikasih beban air dan pakaian, motor itu tidak menyentuh bagian lantai dasar. Jadi disitulah kuncinya. Jadi teman-teman, daripada kita nyambung pelat, kita beli pelat lagi kan, bagusan kita buatkan kaki aja. Yang lama kita buang, yang keropos kita tekuk balik. Kalau buat kaki kan lebih gampang saya rasa ya, dan lebih aman ya. Bisa dapat 2 keuntungan. Satu, nggak langsung menyentuh ke bagian lantai bawah. Yang kedua, posisi mesin cuci agak lebih tinggi, jadi air bisa langsung turun jatuh, tidak menyimpan di selang. Jadi saya rasa solusi ini lebih baik daripada kita tambah pelat, kita sambung pelat. Belum tentu pelatnya itu tebelnya sama pabrikannya ya kan. Terus mesti kita repeat lagi. Kita usahakan repeat keliling, pandangannya kan jadi kurang baik juga. Tapi ya ini solusi saya sih, tergantung sih. Kalau saya sih hematnya saya buat gini aja lah. Ini Electrolux, mesin cuci Electrolux yang besar. Sayang ya kalau kira-kira bodinya udah keropos. Ini udah lama sama saya. Ini dulu kasusnya orang perbaikan, rombak manual tapi nggak diambil-ambil. Punya orang kita, nggak usah kita sebut namanya lah. Jadi
Ya syukur kali sih kalau nggak diambil, nggak ada masalah sama saya ya kan. Yang kipas mesin cuci bagus kok, mesin cuci bagus. Ini saya las ya bagian kaki, siku pelat siku 0,18 18 mili atau 2 milian gitu ya, lebih tebel lah dia nih. Jadi saya ukur lah bagian siku ini untuk buat kaki tapak mesin cuci. Jadi kemarin itu ini udah berapa tahun ya, udah puas lah saya makainya. Kemarin saya letakkan di rumah orang tua saya, dipakai di sana. Saya pakai mesin cuci 2 tabung, rupanya karena muatannya saya makin lama makin banyak cuciannya, jadi saya roker lah. Yang 1 tabung tuh saya bawa pulang ke rumah, dan yang 2 tabung itu saya kirim ke tempat orang tua saya. Jadi ini udah lumayan makainya, udah 10-an tahun ke atas lah ini. Cuman kalah bodinya. Udah saya rombak manual juga. Rombak manual sampai sekarang nggak bermasalah, dalam keadaan baik. Cuman ya itulah, bodinya bagian bawah kalah. Karena dapatnya pun waktu pas saya dulu, ini mesin cuci diletakkan di kamar mandi ya. Jadi udahlah, lumayan puas pemakaian kita, udah berapa tahun sama kita nggak masalah, cuman bodinya yang kalah. Daripada saya mikirin lagi nyari mesin cuci untuk menggantikan ini, ya udahlah, hari Senin rencananya saya mau ke bengkel, tapi karena di saat pagi hari istri saya nyuci, ambles mesin cucinya, udah mereng, udah nggak bisa menahan beban cucian karena bagian bawah keropos, sudah nggak berbentuk ya, sudah hancur. Jadi saya buanglah sekitaran kurang lebih berapa senti ya itu semalam, 10 senti ya, 10 senti bagian keropos keliling saya ambil 10 senti untuk saya buang. Setelah saya ambil keliling 10 senti, saya buang bagian bodi pelat. Saya pastikan tidak ada plat yang keropos lagi dan bekarat. Lalu saya ambil 2 senti untuk saya tekuk ke dalam untuk tapak bagian bodi plastik. Itulah. Jadi saya kurangin lah tinggi bodi mesin cuci ya. Gak apa-apa lah kita kurangin, yang penting pelatnya baik, tidak ada keropos lagi. Kita pastikan kebuang semua yang keropos, yang termakan karat. Setelah gitu kan posisi mesin cuci kan pendek itu. Kalau udah pendek kan pasti bagian tabung kalau dikasih beban dia turun, bagian motor di tengah, dan bagian bakalan nyentuh lantai kita ya. Jadi saya buatlah untuk meninggikan mesin cuci agar bodi dan motor di dalam tidak menyentuh lantai. Jadi saya buat kakinya lah untuk meninggikan motor, bila dikasih beban dia tidak menyentuh bagian lantai ya. Itulah yang saya maksud. Ini di sore hari ini udah saya pastikan harus siap hari ini, karena hari Selasa besok saya mau ke bengkel. Ini video ini tadi memang sengaja saya nggak ke bengkel karena hari ini harus kita siapkan. Ada sih mesin cuci di bengkel yang udah siap layak pakai, tapi itu punya mau dijual ya. Udah saya rombak juga, merek Sanken, masih baru, bagus sekali, panelnya sudah rusak. Jadi tadinya mau saya gantikan di rumah, tapi itu memang sayang, saya bilang Electrolux-nya aja yang saya pakai ini masih bagus, mesinnya bagus sekali, cuman bodinya aja. Jadi mau udahlah kita akali aja. Nah, jadi tukang las lah kita sore ini. Nah, itu kaki sudah dalam keadaan siap. Lasannya nggak usah kita gerenda-gerenda lah biar kuat. Jadi lasannya biari aja, biar menempel seperti itu. Ini besi siku, ini tadi saya ambil dari bengkel punya adik saya. Kemarin dia ada perlu dibeli pelat 1 batang, terus dipotongin, rupanya nggak jadi dipakai, jadi saya pakai dulu untuk buat kakinya itu. Inilah project hari ini, memperbaiki bodi mesin cuci yang keropos akibat termakan zaman. Jadi kalau bisa bagi teman-teman, nah ini penampakannya ya, udah kokoh dia. Kalau bisa mesin cuci 1 tabung ini yang bodinya pelat,
Jangan ditaruh diletak di kamar mandi ya. Posisikan di tempat yang aman. Nah, jadi kan udah ada jarak ya teman-teman. Kakinya sudah mulai meninggi, bila dikasih beban dia udah ada jarak. Udah ada jarak untuk posisi motornya tidak menyentuh bagian lantai. Gini penampakan. Itu yang punya rumah itu penguasa buminya itu lagi berdiri. Bahaya itu kalau nggak kita ikutin, nggak kita layanin, bahaya bisa. Ini dia yang saya maksud. Itu motornya itu ya. Motornya itulah pelindungnya itu, kalau nggak kita kasih kaki dia bakalan menyentuh lantai. Jadi kan ini sengaja memang nggak saya tutup bagian bawah karena udah hancur juga. Jadi itulah penampakan bagian bawah. Nah, itulah jarak yang saya maksud. Kalau dikasih kaki dia kan tidak menyentuh lantai bagian bawah ya. Inilah solusi saya sih. Pertama kali saya mengerjakan ini semasa jadi tukang, atau inilah semasa saya buka bengkel. Ini pun karena mesin cuci sendiri lah. Tuh ada jarak, itu yang saya maksud. Jadi kalau dibebanin air, motor tidak menyentuh bagian lantai. Berfungsi dengan baik, masih bagus sekali mesin cuci ini. Memang udah lama, merek Electrolux. Lumayan dapat warisan dari orang yang nggak membutuhkannya lagi. Ini udah saya rombak manual, sudah bermanfaat lah sama keluarga kami, sudah membuat. Nah, itu airnya keluar ya. Tuh kalau tinggi kan dia langsung tuh airnya jatuh, nggak menyimpan di dalam, apalagi di dalam selang air buangan ya. Ini proses pengeringan. Tuh mutar. Alhamdulillah. Kalau mesin cuci ini baik, dalam keadaan baik, berarti hari-hari kita masih dalam keadaan baik-baik juga. Karena istri tidak ngomel-ngomel ya kan. Tidak membuat kita pusing kepala mendengar omelannya lah. Dari situlah kita kalau bisa mesin cuci itu jangan sampai rusak ya. Kalau udah rusak langsung kerjain ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku. Jangan sampai penguasa bumi marah. Ya itu bahasa kita aja ya kan. Berabe kalau udah marah. Nggak bisa kita dapat jatah apapun dari beliau. Inilah project hari ini. Mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman. Bila mana mesin cucinya rusak, di kropos bagian bodinya, buatlah seperti saya ini, kayaknya lebih hemat dan lebih tahan lama ya besok-besok. Bukan saya nggak bisa gantiin mesin cuci ini gitu, tapi kan sayang ya kan. Mau ganti mesin cuci yang bisa ngomong, payah. Yang di rumah masih bagus. Yang mesin cuci yang bisa ngomong ada sih, yang bisa jerit, bisa bilang au, bisa bilang pokoknya ada lah itu. Kalau mesin cuci yang bisa kayak gitu, kita tinggal pesan aja, tapi nggak usah lah. Inilah bagian pelat yang saya maksud, yang saya kurangin. Bagian kroposnya saya potong keliling ya. Ya ini bagian penampakan plat yang sudah saya potong keliling. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-temanku. Salam sehat, salam sejahtera, salam ilmu berkelanjutan dari saya Kang Kobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.